Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang implementasi teori belajar Robert Gardner dalam pembelajaran akidah akhlak. Belajar memberikan sumbangsih terhadap apa yang dikembangkan sebagai suatu proses yang logis, lalu perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil belajar secara keseluruhan. Dalam prinsip-prinsip pembelajaran dari Robert Gardner adalah perhatian, minat, motivasi belajar siswa. Yang kedua, keterlibatan dan keaktifan langsung siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengulang atau mempelajari pelajaran yang telah lalu. Yang keempat, menghadapi tantangan dan semangat dalam belajar. Yang kelima, memberikan timbal balik dan melakukan penguatan belajar dan adanya perbedaan dalam perilaku belajar siswa. Lebih dari itu, hal yang harus diperhatikan adalah tentang terciptanya kondisi belajar yang kondusif pada lingkungan belajar, pada kondisi berbasis pada media, meliputi jenis penyajian yang disampaikan kepada siswa dengan adanya jadwal pengurutan dan pengorganisasian. Pembelajaran adalah hal yang krusial dalam proses pendidikan di sekolah, maka diperlukan pengelolaan yang baik dalam kegiatan belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Banyak hal yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, diantaranya siswa, metode, tenaga pendidik atau guru, sarana prasarana, serta evaluasi penilaian hasil belajar. Guru menjadi bagian yang paling bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran, karena bila mana pengelolaan pembelajaran oleh guru baik, maka tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Melanjutkan presentasi dari teman saya, proses kegiatan belajar mengajar yang baik yaitu dititik beratkan pada keaktifan peserta didiknya. Hal ini mengharuskan guru atau pendidik untuk aktif dan kreatif dalam membuat lingkungan belajar yang kondusif serta menantang. Proses berubahnya tingkah laku setiap individu yang berasal dari interaksi individu tersebut dengan sumber belajar yang ada di lingkungannya merupakan sebuah konsep belajar. Perubahan tingkah laku tersebutlah yang dinamakan dengan tanda orang tersebut telah menempuh proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku tersebut mencakup sikap afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik, sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian proses seseorang untuk mencapai kecakapan, keterampilan, dan juga sikap. Proses belajar sesungguhnya tergantung individunya masing-masing. Meskipun kegiatannya dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, konsep belajar yang harus dimiliki adalah upaya untuk mengingat dan upaya untuk memahami serta untuk melakukan keterampilan dan juga praktek. Belajar merupakan pengembangan diri yang dimiliki manusia, sehingga proses pembelajaran ini akan bermakna di mana guru memfasilitasi siswa dalam hal proses mental melalui tindakan yang nyata dalam memori jangka pendek ataupun jangka panjang. Menurut Gardner, sebaiknya pembelajaran itu mampu menumbuhkan kegiatan belajar mengajar dan proses kognitif yang baik. Proses pembelajaran atau instruksional event adalah mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menumbuhkan minat dan memfokuskan perhatian siswa. Yang kedua adalah menyampaikan tujuan dari kegiatan belajar. Yang ketiga adalah mereview pelajaran sebelumnya. Yang keempat adalah menyampaikan materi-materi pada proses pembelajaran. Yang kelima adalah memberikan arahan kepada siswa tentang petunjuk belajar. Yang keenam adalah memberikan stimulus agar siswa tergugah untuk memberikan respon. Yang ketujuh adalah memberikan penguatan atau umpan balik atas pekerjaan yang telah diberikan kepada siswa. Yang kedelapan adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memperkuat retensi proses belajar siswa.
Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk poin pembahasannya dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian presentasi dari saya. Akhiran, tak kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembahasan pendidikan karakter pada siswa. Tujuan dari pendidikan karakter yaitu untuk membentuk kepribadian seseorang melalui bentuk pendidikan budi pekerti yang hasilnya dapat dilihat pada tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang, yaitu tingkah laku seperti berbuat baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan kerja keras. Implementasi pembelajaran pada pembelajaran akidah akhlak mengacu pada tata tertib maupun aturan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan atau proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Di antara proses pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum maupun silabus dari masing-masing materi pembelajaran yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dari pihak sekolah tinggal mengolah saja pada saat membuat program atau rencana pembelajaran pada akidah akhlak dengan tetap berpedoman pada kurikulum maupun silabus yang ada. Dalam penerapan pelaksanaan pembelajaran materi akidah akhlak ini ditunjukkan sebagai pembentukan karakter bagi siswa. Siswa tidak hanya memperdalam dari segi keintelektualannya saja, akan tetapi juga pada sebuah karakter atau kepribadian siswa. Menurut Robert M. Gardner, ada 8 fase dalam proses pembelajaran, yaitu fase motivasi, fase pemahaman, fase pemerolehan, fase penahanan, fase ingatan kembali, fase generasi, fase perlakuan, dan yang terakhir adalah fase umpan balik. Selain 8 fase itu, Robert Gardner juga mengemukakan langkah-langkah yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan pada teori pemrosesan informasi, antara lain memberikan perhatian, memberitahu siswa tentang tujuan belajar, membangun kembali pengetahuan yang lalu, menyajikan pembelajaran sebagai rangsangan, memberi panduan belajar, menampilkan kinerja, memberikan umpan balik, menilai kinerja, meningkatkan retensi atau ingatan, dan transfer pengetahuan. Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai karakter terhadap pembelajaran akidah akhlak di kelas dari segi proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan memberi pembiasaan dan keteladanan kepada peserta didik. Pembiasaan dan keteladanan diberikan kepada pembelajaran berlangsung. Misalnya, ketika proses murajaah, penggunaan metode pembelajaran serta pembawaan atau keteladanan guru. Dari segi proses perencanaan, penerapan, penilaian pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak di kelas untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menguasai mata pelajaran akidah akhlak, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Maka penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran dan akhir semester. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.